dari Kota Makassar, di mana dulu ricuh Hanura Sulsel Musdalub ulang tetapkan Amsal sampai Tondok. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan kembali menggelar musyawarah daerah luar biasa atau Musdalub, tepatnya pada Selasa 15 Maret 2022 siang. Lokasinya tepat di Hotel Horizon Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Ini adalah Musdalub kedua setelah agenda serupa sebelumnya pada Oktober 2021 lalu. DPP memutuskan menolak Wahyudin M. Nur, padahal Wahyudin sempat mengumumkan diri sebagai ketua terpilih. Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat DPP Hengki Irawan mengungkapkan penetapan Wahyudin M. Nur tidak memenuhi syarat pada Musdalub lalu. Argumentasi DPP Wahyudin M. Nur dinilai tidak memenuhi syarat karena gagal menyetor dukungan 30% suara. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ari di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ari. Halo, selamat siang Pak Kinan. Baik rekan Ari, bisa Anda informasikan mengapa Hanura Sulsel menggelar Musdalub ulang? Ya, baik Mbak Kinan. Selamat siang Tribuners. Eh, Partai Hanura Sulsel Tribuners kembali menggelar musyawarah daerah luar biasa untuk kedua kalinya dalam kurun 5 bulan terakhir, tepatnya Selasa di Hotel Horizon. Jadi ini agenda kedua setelah sebelumnya Oktober 2021 lalu. Jadi Hanura Sulsel ini awalnya pada bulan September kemarin ditinggal sejumlah pengurus intinya seperti Andi Ilhamsyah Matalatta mengundurkan diri sebagai ketua, begitupun sekretarisnya Afandi Agusman juga mengundurkan diri sebagai sekretaris dan menyeberang ke partai sebelah PSI. Ada juga wakil ketua Imbar Ismail. Nah, setelah ditinggal sejumlah pengurusnya, terpaksa ini Hanura harus mencari figur baru. Nah, di Oktober kemarin sempat Musdalub sempat berlangsung ricuh. Sejumlah kader ini melempar kursi di dalam forum. Akhirnya Musdalub ketika itu berakhir deadlock. Akan tetapi di luar forum ternyata DPP secara sepihak menetapkan Wahyudin M. Nur. Nah, selama beberapa bulan ini setelahnya sejumlah kader, tepatnya 16 DPC menolak sosok Wahyudin M. Nur karena dianggap tidak lahir dalam forum Musda. Setelah 5 bulan berjalan, akhirnya DPP mengabulkan permintaan dari kader-kader kabupaten kota untuk menggelar Musdalub ulang dan menolak Wahyudin M. Nur. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, bisa Anda jelaskan juga mengenai bagaimana sih sebenarnya sosok Amsal sampai Tondok? Ya baik Mbak Kinan, jadi Musdalub jilid 2 ini ternyata menetapkan Amsal sampai Tondok. Amsal sampai Tondok ini adalah orang baru di Hanura, sebelumnya berlatar pensiunan TNI dengan pangkat terakhir kolonel. Jadi Amsal ini adalah tokoh dari Luwu Raya. Setelah pensiun sebagai TNI sempat menekuni profesi sebagai pengusaha. Dia adalah pemilik Wisma Benhil yang ada di Makassar, Palopo, hingga Malino. Jadi dia sosoknya adalah pensiunan tentara yang kini menekuni bisnis berlatar pengusaha sebagai pemilik Wisma Benhil. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, bagaimana dengan perjalanan Hanura di Sulawesi Selatan hingga terpuruk? Jadi Tribuners, Hanura ini kan seperti kita ketahui dibentuk oleh mantan Panglima ABRI era Orde Baru yaitu Jenderal Wiranto. Nah, di masa Wiranto dulu pada tahun 2009 ini kalau di Sulsel pernah berjaya dengan capaian 7 kursi DPRD Sulsel pada 12 tahun lalu. Nah, di 2014 masih mampu mempertahankan capaiannya, turun 1 kursi menjadi 6 kursi dulu di DPRD Sulsel. Namun terakhir setelah ditinggal oleh kadernya, ditinggal juga oleh Wiranto pada 2019 lalu, Hanura di Sulsel hanya meraih 1 kursi. Jadi ada penurunan pengaruhnya. Kini belakangan ini ditinggal lagi sejumlah
tokoh-tokohnya di Sulsel seperti Andi Ilham Syamatan-Atta, Apandi Agusman, Imbar Ismail. Dulu juga sudah ditinggal oleh Mukhtar Tompo. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi lengkap Anda. Dan selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan utusan DPP Hanura, ada Bapak Muhammad Ali Castella. Berikut liputannya untuk Anda. Kan seperti tadi saya katakan bahwa ini kan momentum yang sangat tepat karena kita sedang menghadapi momentum untuk pemilu di 2024. Waktunya sekarang karena kita dihadapkan dengan konsolidasi organisasi untuk verifikasi faktual daripada partai politik. Dan oleh karena itu ini konsolidasi internal partai itu harus dilaksanakan waktunya sekarang. Karena mulai bulan April kan kita sudah mulai masuk dalam proses verifikasi. Oleh karena itu ini waktunya sangat tepat untuk memilih ketua yang nanti akan menggerakkan mesin partai untuk bisa menghadapi verifikasi. Pak, ini kan parpol lain kan sudah bergerak cepat. Nah, sementara Hanura ini agak terbelakang sedikit. Gimana ini kita? Saya kira dari sisi waktu kita masih punya waktu, tapi yang saya katakan tadi, inilah momentum yang tepat nih Musdalub hari ini untuk memiliki seorang pimpinan yang memiliki kemampuan untuk bisa menggerakkan partai sehingga partai bisa lolos dalam tahap verifikasi. Sekalipun Hanura tidak memiliki perwakilan di Senayan, ini terkait penundaan pemilu 2024. Sikap Hanura bagaimana? Mendukung atau kita seperti apa? Harus berupaya untuk menaikkan suara partai di pemilu 2024. Oleh karena itu awalnya kan harus melalui konsolidasi organisasi secara internal. Nah, baru kita bisa membuat program-program konsolidasi eksternalnya. Gitu. Maksudnya Pak Ketua, apakah sebaiknya pemilu di 2024 atau di 2027 Pak Ketua kalau harapan Hanura Pak Ketua? Kalau tetap ikut aja atur undang-undang kan. Undang-undang katakan 5 tahun sekali ya kita ikuti lah. Kalau misalnya dipersiapkan hari ini, apakah Anda keteteran ini menjalankan verifikasi nih? Kalau misalnya Salah satu agenda utama kita harus organisasinya harus solid ya. Karena verifikasi kan ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Yang administrasi bisa saja kita pakai surat menyurat, tapi faktual ini kan harus diukur di lapangan. Jadi ini Hanura kan, dan Hanura kan bukan baru pertama kali ikut pemilu. Ini yang ketiga, keempat kali nanti di 2024 ini adalah pemilu yang keempat yang diikuti oleh Hanura. Apalagi dulu pernah berjaya di Sulsel 7 kursi. Pernah berjaya di Sulsel. Walaupun demikian, bangkitkan Sulsel lagi. Bangkitkan target paling realnya untuk kursi. Kenapa untuk kebangkitan Hanura Di Sulsel misalnya Sulsel dan DP. Kalau Sulsel kita kan 11 dapil itu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan utusan DPP Hanura. Dan terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.